Lawan Inter, Locatelli siap tampil memukau. Juventus mendapat peningkatan dalam hal kebugaran seiring dengan kemajuan Manuel Locatelli dalam pemulihan cederanya menjelang pertandingan mereka melawan Inter Milan. Locatelli absen mewakili Italia saat jeda internasional, dan Juventus sempat berharap ia bisa fit untuk laga melawan Inter Milan. Namun, sang gelandang telah meningkatkan pemulihannya dalam beberapa jam terakhir, seperti dilansir Football Italia, mengungkapkan bahwa ia sebagian mengikuti latihan grup di sesi terakhir. Perkembangan ini menjadi dorongan signifikan bagi Bianconeri yang sangat ingin memastikan kebugarannya. Meskipun masih belum jelas apakah ia akan dinyatakan fit untuk pertandingan tersebut, tentu saja merupakan berita yang menggembirakan bahwa ia berpartisipasi dalam pelatihan sebagian. Locatelli adalah salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar tim di Allianz Stadium, dan sungguh luar biasa mendengar bahwa dia bisa fit. Namun, kami harus berhati-hati dalam menggunakan pemain manapun dalam pertandingan itu dan klub harus memprioritaskan hanya menurunkan pemain yang sudah dinyatakan fit untuk memainkan permainan tersebut. Jika Locatelli tidak dalam kondisi terbaiknya, kami harus mencari gelandang lain agar tidak mengambil risiko kehilangan dia dalam jangka panjang. Serahkan Rabiot secara gratis. Manchester United ingin mengontrak Adrien Rabiot pada awal musim lalu dan mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer dengan Juventus. Bianconeri mengizinkan pemain Prancis itu untuk berbicara dengan Setan Merah, namun pembicaraan tidak berjalan sesuai rencana, dan dia tetap berada di Stadion Allianz. Rabiot kemudian menjalani musim terbaiknya di Bianconeri dan memaksa klub untuk memberinya kontrak baru. Juve kini menikmati bakatnya, namun ia hanya menandatangani kontrak 1 tahun di musim panas dan akan berstatus bebas transfer saat masa jabatannya berakhir. Dia tampaknya tidak bersemangat untuk menandatangani perpanjangan pada tahap musim ini dan United sekarang ingin mengontraknya sebagai agen bebas. Juve tidak akan menyukai ini karena itu berarti dia bisa memilih untuk pindah dari Turin ke Old Trafford daripada menandatangani perpanjangan kontrak dengan mereka. Dia kini menjadi salah satu pemimpin di klub, hal ini berkat pengaruhnya di lapangan dan di ruang ganti. Buruknya performa Vlahovic. Paolo Di Canio berbagi pemikirannya tentang perjuangan Dusan Vlahovic di Juventus dan menyalahkan sang striker sendiri. Vlahovic bergabung dengan Juventus sebagai salah satu striker top Serie A, menunjukkan kehebatannya dalam mencetak gol di Fiorentina. Bianconeri melakukan investasi besar dalam transfernya, menawarkan gaji yang signifikan berdasarkan penampilan impresifnya di Florence. Namun, sejak pindah ke Juventus, Vlahovic kesulitan mencetak gol secara konsisten dan tidak memenuhi ekspektasi. Dalam upaya memitigasi kerugian mereka, Juventus dikabarkan mencoba melepasnya selama bursa transfer musim panas. Sementara beberapa penggemar dan pakar mengaitkan kesulitan Vlahovic dengan gaya permainan Max Allegri, Paolo Di Canio percaya bahwa sang striker sendiri tidak memanfaatkan waktunya di lapangan. Menurut Di Canio, tanggung jawab atas perjuangan Vlahovic terletak pada pemain, bukan manajer. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Apakah ini salah pemain atau salah tim? Beberapa bulan yang lalu, saya akan menjawab 50-50, hari ini saya katakan 75% kesalahan Vlahovic. Namun, jika Anda kuat, karena frustrasi karena sedikitnya peluang mencetak gol, Anda harus mengerahkan upaya, Anda harus berkomitmen untuk mengelola beberapa bola yang menghadang Anda. Di Florence, dia bersemangat, dia selalu percaya akan hal itu karena dia sangat terlibat, dia bermain dengan gembira. Bersama Juve, jelas segalanya berbeda, bahkan dalam hal tekanan, namun saya menemukan beberapa kelemahan dalam dirinya, dalam pilihannya, dalam hal tidak cerdas dalam bermain sepak bola ketika ia menghadapi kesulitan. Di Canio benar, tidak ada pemain yang lebih besar dari keseluruhan tim, dan Vlahovic harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan cara bermain tim, bukan sebaliknya. Conte resmi kembali, siap gantikan Allegri. Juventus secara konsisten dikaitkan dengan kepindahan Antonio Conte untuk menjadi manajer mereka berikutnya, dan dia telah menanggapi rumor tersebut. Mantan pemain sekaligus pelatih Bianconeri itu tak lagi terikat sejak meninggalkan perannya sebagai pelatih Tottenham musim lalu.
Lanjutkan menonton. Ia berperan penting dalam membantu Juve memulai dominasi terakhirnya di Liga Italia dan mengakhirinya sebagai manajer Inter Milan pada tahun 2021. Conte, yang juga mantan pemain Bianconeri, tetap menjadi salah satu putra kesayangan mereka di antara banyak mantan pemain. Meski mantan pelatih Bianconeri sempat berselisih dengan Juve saat menangani Inter, ia memiliki tempat spesial bagi Bianconeri di hatinya. Saat ia menghabiskan waktu jauh dari sepak bola, ia ditanya tentang kembalinya ke Juventus dan berkata, seperti dikutip oleh Calcio Mercato, "Pernikahan selalu dilakukan berdua, Anda selalu bisa bermimpi dan berharap bisa menikah di lain waktu. Yang penting ada sharing pemikiran. Saat ini saya sedang menikmati waktu luang yang saya miliki, saya terus belajar dan melihat-lihat untuk memperluas pengetahuan saya. Conte adalah salah satu putra favorit kami dan kami akan segera membawanya kembali jika ada kesempatan. Dia adalah karakter yang berapi-api, tapi seperti Allegri, dia selalu menyelesaikan pekerjaan dan memastikan timnya bermain dengan pola pikir kemenangan." Pelatih Turki akui Yıldız lebih berbakat dari Ronaldo. Sementara para penggemar Juventus sangat antusias dengan Kenan Yıldız sejak ia bergabung dengan klub tersebut tahun lalu, seluruh warga Turki kini memberikan pujian kepada pemain muda tersebut. Di jeda internasional kali ini, pemain berusia 18 tahun itu melakukan debut penuhnya untuk timnas senior pada laga persahabatan melawan Jerman. Dia menandai kesempatan itu dengan mencetak gol yang luar biasa saat Turki mengalahkan tuan rumah mereka dengan selisih 3 gol berbanding 2. Namun meski manajer asal Turki, Vincenzo Montella berusaha mengendalikan kehebohan tersebut, pihak lain sudah menyatakan bahwa pemain muda ini akan menjadi pemain besar berikutnya dalam sepak bola. Misalnya, pelatih Turki U19 Soykan Baskar percaya bahwa Yıldız secara teknis lebih unggul dari legenda Portugal dan mantan bintang Juventus Cristiano Ronaldo. 2 tahun lalu banyak klub besar yang tertarik padanya, ungkap Baskar dalam wawancaranya dengan Aspor via Calcio Mercato. Yıldız lebih bertalenta dibandingkan Cristiano Ronaldo. Tekniknya dalam menguasai bola lebih unggul dari teknik pemain Portugal. Yıldız menandatangani kontrak dengan Juventus sebagai agen bebas pada musim panas 2022 setelah menghabiskan 10 tahun di Bayern Munich. Musim lalu, ia tampil maksimal bersama skuad Primavera, mendapatkan promosi berturut-turut ke Juventus Next dan selanjutnya ke tim utama. Bahkan para pengkritik Ronaldo pun setuju bahwa membandingkan pemain berusia 18 tahun itu dengan beberapa legenda sepak bola terbesar, apalagi pemenang Ballon d'Or 5 kali, adalah hal yang terlalu dini untuk saat ini. Juventus harus melakukan yang terbaik untuk melindungi remaja tersebut dari ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya, karena kita telah melihat banyak karir menjanjikan yang tergencet karena beban berlebihan. Kembalinya Bremer dengan rekan timnya di Torino. Dengan Alexandro menuju pintu keluar, Juventus akan mencari bek baru di musim panas. Bianconeri saat ini dapat mengandalkan kapten mereka Danilo dan rekan senegaranya Gleison Bremer, sementara Federico Gatti secara bertahap mempertajam peralatannya. Daniel Rugani juga terbukti menjadi pelapis yang andal. Namun, bermain dengan 3 bek membutuhkan kedalaman pertahanan tambahan, terutama dengan sepak bola Eropa yang kembali digelar mulai musim depan. Jadi menurut Repubblica Torino melalui Il Bianconero, Juventus mungkin ingin meniru kudeta Bremer dengan merekrut saat Italia bermain imbang tanpa gol melawan Ukraina. Dia dan Francesco Acerbi kami sama-sama luar biasa di lini belakang, sehingga memainkan peran penting dalam kualifikasi Azzurri ke Euro 2024. Ini merupakan caps kedua sang bek bersama timnas senior. Jadi, menurut sumber tersebut, Bianconeri sedang mempertimbangkan prospek menyatukan kembali Bremer dengan kawan lamanya di Torino. Meskipun Bremer senang untuk berpindah jalur lintas kota, Buongiorno mungkin enggan untuk mengikutinya. Pemain asal Italia ini adalah pendukung Torino yang telah memulai karirnya di klub sejak usia muda. Meskipun ini bukan pertama kalinya seorang pesepak bola,
mengkhianati klub masa kecilnya, orang akan berpikir bahwa Buong Yorno akan menghindari seluruh bencana ini jika ia menerima tawaran dari klub top lainnya, dan lebih memilih untuk mengambil pilihan karir yang tidak terlalu mengejutkan. Juve barter Vlahovic dengan klub tak terduga. Klub Liga Italia, Serie A, Juventus, siap melakukan barter Dusan Vlahovic ke klub tak terduga yang bakal membuat Arsenal gigit jari di bursa transfer Januari 2024. Dusan Vlahovic selama ini cukup santer dikabarkan menjadi incaran beberapa klub Premier League, seperti Chelsea, Arsenal, sampai Manchester United. Namun ternyata, Tutto Juve melaporkan bahwa Juventus atau Bianconeri justru siap melakukan barter dengan raksasa La Liga Spanyol, Atletico Madrid. Atletico menjadi pihak pertama yang membuka pikiran manajemen Bianconeri untuk melakukan barter. Los Rojiblancos saat ini memang sangat meminati Dusan Vlahovic. Kebetulan, Juventus sendiri juga membidik dua pemain mereka, yakni Alvaro Morata, striker, dan Rodrigo De Paul, gelandang. Mumpun Atletico ingin memboyong Vlahovic, Juventus pun jadi menjajaki peluang barter. Mereka akan memilih antara Morata atau De Paul. Untuk Morata, jelas sang pemain bisa langsung menggantikan posisi Vlahovic dalam skuad Massimiliano Allegri. Namun, mereka juga butuh De Paul untuk sektor gelandang. Kalau rumor ini benar, Arsenal bakal gigit jari, lantaran mereka berpotensi gagal total untuk memboyong Dusan Vlahovic ke Stadion Emirates di Januari 2024. Hanya saja, untuk sementara waktu ini, Juventus belum mengambil keputusan terkait siapa yang akan mereka pilih antara Morata dan De Paul. Pihak Atletico Madrid sendiri juga belum mengetahui niatan dari raksasa Serie A Italia tersebut. Jadi, komunikasi lebih jauh masih harus dilakukan kedua pihak. Semakin dekat, Juve siap amankan gelar Serie A. Juventus akan menuju pertandingan kandang mereka mendatang melawan Inter Milan dengan satu hal dalam pikiran mereka, mengklaim posisi teratas di klasemen Serie A. Inter menyambut pertandingan ini dengan keunggulan 2 poin atas Juventus dan kemenangan di Allianz Stadium akan membuat mereka difavoritkan untuk memenangkan gelar. Para bandar taruhan terbaik di Serie A menilai Inter memiliki peluang 4-6 untuk mengakhiri musim ini dengan berada di puncak klasemen, namun Juve akan bersemangat untuk menyelesaikannya ketika mereka bertemu pada tanggal 26 November. Tim asuhan Massimiliano Allegri memiliki harga terbaik 5-1 untuk memenangkan gelar pertama mereka sejak 2019-20. Namun peluang tersebut akan hilang jika mereka mencatatkan kemenangan atas Inter. Juventus sempat memimpin klasemen pada pertandingan putaran terakhir, dengan kemenangan 2-1 atas Cagliari membuat mereka unggul 1 poin dari rival gelar mereka. Inter dengan cepat mendapatkan kembali keunggulan mereka berkat kemenangan 2-0 atas Frosinone, mempersiapkan pertemuan epik yang menjanjikan di akhir bulan ini. Dengan AC Milan dan Napoli yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan konsistensi, Inter dan Juventus mendapatkan keuntungan yang berguna di puncak klasemen Serie A. Juventus berada dalam kondisi yang sangat baik sejak kekalahan tunggal mereka, menang 6 kali dan seri 1 kali dari 7 pertandingan berikutnya. Mereka hanya kebobolan 1 gol selama periode itu. Inter telah meraih 6 kemenangan berturut-turut sejak kalah di kandang dari Sassuolo, dengan hanya Bologna dan Atalanta yang berhasil menembus pertahanan mereka di pertandingan tersebut. Pasukan Simone Inzaghi juga harus bersaing di babak grup Liga Champions, meskipun mereka telah mengamankan tempat di babak 16 besar dengan 2 pertandingan tersisa. Memilih pemenang pertandingan mendatang antara Juventus dan Inter bukanlah tugas yang mudah, dengan performa terkini menunjukkan tidak banyak pilihan di antara mereka di Allianz Stadium. Kedua tim sama-sama kuat di lini belakang dan kemungkinan besar tidak akan menyerah terlalu banyak dalam pertandingan yang tidak ingin kalah. Juve mungkin sedikit lebih defensif, sebuah poin dibuktikan dengan hanya mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan terakhir mereka. Inter lebih produktif di depan gawang, meski menarik untuk melihat apakah mereka mengambil pendekatan menyerang mengingat apa yang dipertaruhkan.
Juventus lebih unggul atas Inter musim lalu, mencatatkan kemenangan kandang 2-0 pada bulan Desember sebelum menambahkan kemenangan 1-0 di San Siro pada bulan Maret. Inter memperoleh sedikit balas dendam pada akhir musim ini, dengan mengklaim kemenangan agregat 2-1 di semifinal Coppa Italia. Mereka kemudian memenangkan trofi dengan mengalahkan Fiorentina. Meskipun kedua tim ingin meraih 3 poin dari pertemuan terakhir mereka, hasil imbang akan menjadi hasil yang memuaskan bagi masing-masing tim. Juve memiliki jadwal yang cukup baik di bulan Desember, dengan pertandingan kandang melawan Napoli dan Roma tidak diragukan lagi merupakan ujian terberat yang mereka hadapi. Namun, bukan hal yang mustahil untuk membayangkan mereka bisa mengumpulkan 15 poin dari 5 pertandingan liga mereka selama sebulan, yang akan membawa mereka memasuki tahun 2024 dengan suasana hati yang baik. Sebaliknya, jadwal Inter lebih sulit di atas kertas, dengan kunjungan ke Napoli dan Lazio menjadi bulan yang bisa menjadi bulan yang menyusahkan. Jika Juventus bisa mengamankan kemenangan atas rival mereka dalam meraih gelar juara, hal itu akan menempatkan mereka di posisi terdepan untuk terus menantang gelar Serie A. Meski masih ada banyak pertandingan tersisa, Juve tidak mampu memberi Inter keunggulan 5 poin pada tahap musim ini. Dengan mengingat hal tersebut, mendukung tim untuk meraih hasil imbang dengan susah payah dengan odds 5-2 mungkin merupakan cara untuk memainkan yang satu ini. Kepindahan Juventus untuk Fabian Ruiz menjadi rumit. Juventus telah menyatakan minatnya pada gelandang PSG Fabian Ruiz, dan meskipun transfer tersebut tampaknya masuk akal karena terbatasnya waktu bermainnya di Parc des Princes, laporan terbaru menunjukkan bahwa kepindahan tersebut menjadi rumit. Meskipun Ruiz sudah familiar dengan Serie A sejak masih di Napoli, ada beberapa kendala yang muncul. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, transfer tersebut menghadapi tantangan terutama karena gaji Ruiz yang besar di PSG, yang mungkin sulit ditandingi oleh Juventus di paruh kedua musim ini. Selain itu, PSG dikabarkan hanya bersedia melepasnya jika Juventus mengontraknya di akhir musim dengan harga sekitar 30 juta euro, sebuah kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Juventus. Mengingat keadaan ini, laporan tersebut menunjukkan bahwa Juventus kemungkinan akan mengalihkan fokusnya ke target transfer lain, karena kerumitan seputar kesepakatan Ruiz membuatnya kurang layak untuk dilakukan klub saat ini. Ada banyak syarat untuk mencapai kesepakatan dengan Ruiz, dan kami tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuknya. Sebaliknya, kita bisa menunggu hingga musim panas dan merekrut gelandang yang tepat yang akan tampil lebih baik dari pemain Spanyol itu. Dapatkan kesepakatan Partey. Juventus secara aktif mengejar minatnya pada Thomas Partey dan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengontraknya pada bulan Januari. Gelandang asal Ghana ini telah lama menjadi incaran Juventus dan berada di ambang meninggalkan Arsenal dalam beberapa bulan terakhir. Partey awalnya diperkirakan akan pergi setelah Arsenal mengamankan penandatanganan Declan Rice di jendela transfer terakhir. Namun, langkah tersebut tidak terwujud, dan ia menghadapi tantangan kebugaran pada musim ini. Meskipun masalah kebugarannya diperkirakan akan menghalangi Juventus, Sean Connery sangat membutuhkan penguatan lini tengah dan memandang Partey sebagai pemain yang dapat meningkatkan skuad mereka. Menurut laporan Football Italia, Juventus telah menanyakan kepada Arsenal tentang prospek mengamankan Partey dengan status pinjaman selama jendela transfer Januari mendatang. Partey rawan cedera sejak dia pindah ke London, dan kami harus berhati-hati dalam menambahkan dia ke grup kami. Kami telah menangani terlalu banyak pemain yang rentan cedera dalam beberapa minggu terakhir dan harus berhati-hati untuk tidak menambahkan Partey ke dalam daftar. Dia tidak diragukan lagi adalah gelandang yang bagus, tapi kami tidak bisa menambahkannya ke skuad kami ketika dia kesulitan untuk tetap fit. Turunkan kembali duet Vlahovic-Chiesa untuk lawan Inter. Juventus akan menghadapi Inter Milan dengan barisan penyerang yang kesulitan mencetak gol belakangan ini. Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic,
yang mengawali musim dengan baik sebagai pencetak gol terbanyak klub, mengalami penurunan performa mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun Juventus meraih kemenangan, penampilan bertahan mereka sangat penting. Sementara pemain bertahan memainkan peran penting dalam mencetak dan mencegah gol, Juventus membutuhkan serangan yang lebih kuat untuk mengatasi Inter Milan. Inter Milan memiliki beberapa penyerang terbaik Serie A, dan diperkirakan akan menjadi ancaman signifikan di pertandingan mendatang. Jurnalis Giovanni Guardiola, yang mengamati kedua klub dalam persiapan derby di Italia, berpendapat bahwa Inter Milan memiliki serangan yang lebih unggul. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Inter dengan Lautaro Martinez dan Thuram mencetak gol 2 kali lebih banyak dibandingkan Chiesa dan Vlahovic. Allegri perlu menemukan penyerang terbaiknya sesegera mungkin. Mungkin tidak perlu banyak waktu untuk menghidupkannya kembali. Sebuah gol di malam terpenting tanggal 26 November. Para penyerang kami kesulitan dalam beberapa minggu terakhir dan kami benar-benar harus tampil lebih baik di lini depan untuk mengalahkan Inter. Jika kami terus bermain seperti yang kami lakukan dalam beberapa minggu terakhir, kami mungkin tidak mempunyai peluang untuk menyakiti mereka. Potensi Juve Scudetto, meski Inter lebih kuat. Anggota Dewan FIFA dan penggemar Juventus Evelina Kristilin menegaskan bahwa dia yakin Bianconeri bisa kembali menjadi juara Italia di akhir musim ini. Juventus berpeluang memenangkan Liga, namun masih terlalu dini di musim ini untuk menyatakan pertandingan mendatang mereka melawan Inter Milan akhir pekan ini sebagai pertandingan yang menentukan. Inter saat ini memimpin Liga dan unggul 2 poin dari Juve di klasemen. Nerazzurri dianggap sebagai favorit untuk memenangkan Liga, namun awal yang baik dari Juventus dan absennya mereka dari sepak bola Eropa berarti mereka memiliki peluang bagus untuk menantang gelar. Kristilin ditanya apakah dia yakin Bianconeri mempunyai peluang bagus untuk memenangkan Liga dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web, "Apakah saya percaya pada Scudetto? Tentu saja saya mempercayainya, namun dengan hati-hati. Inter bermain lebih baik dan memiliki skuad yang lebih lengkap, namun Juventus dengan pertahanan dan determinasi super, telah mencapai apa yang tidak mereka duga. Kami para penggemar kembali dari tahun yang buruk dan kami pikir kami membawa nasib buruk pada diri kami sendiri. Bahkan burung hantuku pun terdiam. Kami memulainya dengan sangat hati-hati, namun hal ini berjalan lebih baik dari perkiraan siapapun. Awal kuat kami di musim ini memudahkan kami untuk melihat bahwa kami benar-benar bisa memenangkan Liga. Inter adalah penantang utama, jika kami mengalahkan mereka setelah jeda, itu bisa membantu kepercayaan diri kami. Pilihkan WA sebelum tanding dengan Inter. Juventus akan menghadapi Inter Milan segera setelah jeda internasional, menandai kembalinya beraksi yang menantang setelah jeda 2 minggu. Meskipun sudah aktif terlibat dalam perburuan gelar, pertandingan melawan Inter Milan siap untuk membedakan pesaing sejati dari sekadar pesaing. Saat ini menghuni peringkat kedua klasemen Liga, Juventus berpeluang menyalip Inter jika berhasil meraih kemenangan, tugas yang cukup menantang. Meskipun bergulat dengan cederanya pemain-pemain kunci, Bianconeri mempertahankan rekor tak terkalahkan yang mengesankan sebelum jeda internasional. Namun, laga mendatang melawan Inter Milan menuntut kehadiran talenta terbaiknya untuk mengamankan kemenangan. Menurut Calcio Mercato, ada kemungkinan Juventus akan mendapatkan kembali 3 pemain krusialnya dari cedera jelang laga. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Danilo, Alexandro, dan Timothy Weah berada dalam tahap akhir pemulihan mereka dan mungkin tersedia untuk pertandingan tersebut. Mengalahkan Inter akan sulit, namun kami memiliki motivasi yang cukup untuk mencapai hal ini, dan performa kami baru-baru ini menempatkan kami pada posisi yang sangat baik. Para pemain mengetahui pentingnya pertandingan apapun melawan Nerazzurri dan mereka ingin menduduki puncak klasemen Liga. Harga Vlahovic bikin pelamar tak berkutik.
Juventus ingin berpisah dengan Dusan Vlahovic dalam beberapa bulan mendatang, namun tugas tersebut terbukti menantang. Meskipun penyerang asal Serbia ini merupakan pemain penting bagi tim asuhan Max Allegri, hasil mencetak golnya tidak memenuhi persyaratan tim. Vlahovic sebelumnya tampil cemerlang sebagai salah satu striker top di sepak bola Eropa selama berada di Fiorentina, sehingga mendorong Juventus untuk mencari tambahannya ke dalam skuad mereka dengan harapan dapat mengubah nasib tim. Namun, setelah 1,5 musim berlalu, sang striker masih kesulitan mencetak gol secara konsisten. Klub telah mempertimbangkan untuk menjualnya pada musim panas dan diperkirakan akan menjualnya lagi pada akhir musim ini. Namun, laporan tentang Il Bianconero mengungkapkan adanya komplikasi terkait pendapatan Vlahovic di klub. Sebagai salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi, gaji sang striker menjadi kendala bagi rencana klub. Juventus bertujuan untuk memperpanjang kontraknya dengan mengurangi gajinya saat ini, sehingga lebih memungkinkan bagi mereka untuk menjual penyerang Serbia tersebut. Vlahovic belum memenuhi ekspektasi di klub dan kami harus mempertimbangkan untuk melepasnya sesegera mungkin. Namun, akan sulit bagi kami untuk menemukan pembeli yang mau membayar mahal karena bentuknya saat ini. Susah diprediksi, Inter takut hadapi Juventus. Simone Braglia telah mengeluarkan peringatan kepada Inter Milan, memperingatkan mereka tentang potensi pendekatan sinis Juventus dalam pertandingan mendatang setelah jeda internasional. Pertemuan yang sangat dinanti antara Juventus dan Inter Milan dianggap sebagai salah satu pertemuan derby d'Italia paling krusial dalam beberapa musim terakhir. Kemenangan bagi Juventus akan membawa mereka ke puncak klasemen Serie A. Inter Milan secara luas dipandang sebagai tim yang lebih siap untuk memenangkan Liga dan saat ini memegang posisi teratas klasemen. Juventus berhasil mengimbanginya, sebagian besar karena absennya mereka di kompetisi Eropa. Pertandingan mendatang antara kedua klub akan menjadi ujian penting bagi keduanya. Braglia berpendapat bahwa Juventus tidak dapat diprediksi dan licik dalam pendekatan mereka terhadap permainan. Ia berpesan kepada Inter Milan untuk berhati-hati dan bersiap menghadapi tantangan apapun yang mungkin dihadirkan Juventus pada pertandingan tersebut. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, Inter memiliki kesatuan tim dan lingkungan. Namun, saya takut pada Juventus, yang tahu bagaimana bersikap sinis. Hasil pertandingan ini bisa menjadi penting untuk sisa musim Bianconeri. Inter difavoritkan untuk memenangkan pertandingan tersebut, yang membuat tekanan kami berkurang. Kami berharap para pemain kami mengetahui hal ini dan melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan mereka keluar sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut. De Paul merapat ke Juve, Atletico Madrid menangis. Juventus tertarik untuk mengakuisisi Rodrigo De Paul untuk memperkuat lini tengah mereka di paruh kedua musim ini. Namun, Bianconeri menghadapi tantangan dalam mengamankan sang gelandang, terutama mengingat larangan yang diberikan kepada Paul Pogba dan Nicolo Fagioli, sehingga memerlukan penambahan pemain. Sementara Juventus sedang menjajaki berbagai opsi, termasuk Pierre-Emile Højbjerg dari Tottenham dan Calvin Phillips dari Manchester City. Calcio Mercato mengungkapkan bahwa De Paul adalah pilihan yang lebih disukai. Juventus sangat ingin menyelesaikan kesepakatan dan memasukkannya ke dalam skuad mereka.
Batu sandungan muncul dari Atletico Madrid yang enggan berpisah dengan De Paul kecuali persyaratannya dipenuhi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Atletico lebih memilih penjualan langsung, sementara Juventus sedang mengejar kesepakatan pinjaman dengan opsi untuk membeli di akhir musim. Atletico tidak puas dengan persyaratan yang diajukan, mendesak Juventus untuk mengintensifkan upaya mereka dan mengajukan tawaran permanen jika ingin mengamankan De Paul. De Paul merupakan gelandang papan atas yang terakhir kali menjuarai Piala Dunia bersama Argentina, sehingga Atletico tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kami mungkin harus beralih ke target lain dan kembali merekrutnya di musim panas ketika kami bisa merekrut pemain permanen. Juve sudah temukan pengganti Sandro. Di penghujung musim, Alex Sandro akan mengakhiri kerja sama selama 9 tahun dengan Juventus. Banyak yang merasa bahwa kepergian pemain Brasil ini sudah terlambat karena level performanya telah menurun dalam 3 tahun terakhir ini. Musim lalu, pemain berusia 32 tahun itu memicu klausul perpanjangan otomatis untuk memperpanjang masa tinggalnya di Continassa. Meski demikian, kontrak bek kiri tersebut akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir musim. Menurut La Gazzetta dello Sport via Tutto Juve, Bianconeri sedang memikirkan pengganti veteran Brasil itu. Menurut sumber tersebut, Juventus telah mengidentifikasi Lloyd Kelly sebagai profil yang tepat untuk menggantikan Alex Sandro mulai musim depan. Orang Inggris itu saat ini menjalankan perdagangannya di Bournemouth. Namun serupa dengan Sandro, ia akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang. Pemain berusia 25 tahun ini adalah pemain berkaki kiri yang cocok bermain di sisi kiri pertahanan 3 pemain Max Allegri, sebuah peran yang sulit untuk ditempati oleh Sandro. Selain itu, bek asal Inggris ini bisa berperan sebagai bek tengah atau bek kiri dalam formasi 4 pemain belakang. Kelly memulai karirnya di Akademi Muda Kota Bristol. Dia bergabung dengan The Cherries pada tahun 2019 dan telah menjadi anggota integral skuad. Musim ini, ia mencatatkan 8 penampilan di Premier League dan 1 kali di Carabao Cup. Atletico Madrid menunjukkan minat pada pemain kunci Juventus. Adrien Rabiot mulai menarik minat klub-klub di luar Juventus, sehingga menimbulkan risiko signifikan bagi Bianconeri yang ingin mempertahankannya. Gelandang tersebut memperpanjang kontraknya dengan klub selama 1 tahun pada musim panas lalu setelah membiarkan kontrak sebelumnya gagal. Namun, Juve, yang ingin mempertahankannya, menyetujui kesepakatan jangka pendek namun kini menginginkan komitmen yang lebih lama. Namun Rabiot tidak terburu-buru berkomitmen untuk masa depan jangka panjang bersama klub dan lebih memilih menunggu hingga akhir musim ini. Keengganan ini mendorong klub lain untuk mengajukan penawaran, dan laporan di Tutto Mercato Web menyebutkan bahwa Atletico Madrid tertarik. Atletico telah memantau dengan cermat perjuangan Juventus untuk mendapatkan kontrak baru dengan pemain Prancis itu dan sedang mempertimbangkan untuk memboyongnya ke Madrid. Rabiot telah menyatakan niatnya untuk mengambil keputusan di akhir musim, berpotensi membuka pintu bagi lebih banyak tawaran untuk tanda tangannya. Mengingat kekuatan komersial Atletico dan daya tarik bermain di Spanyol, Rabiot mungkin tertarik dengan prospek kesepakatan yang menguntungkan dengan klub yang berbasis di Madrid tersebut. Kontrak 1 tahun Rabiot adalah kesepakatan yang berisiko,
tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali dan kami hanya perlu menemukan cara agar dia menandatangani perpanjangan kontrak sesegera mungkin. Pep Guardiola rela bantu Juventus dapatkan Calvin Phillips. Awas jebakan. Pep Guardiola membantu klub Liga Italia, Serie A, Juventus, mendapatkan Calvin Phillips di bursa transfer 2024, tetapi bisa jadi justru jebakan. Juventus saat ini tengah butuh gelandang baru pada bursa transfer musim panas 2023 ini setelah kasus doping Paul Pogba dan skandal judi Nicolo Fagioli. Pogba disebut bakal dijatuh sanksi hukuman setidaknya 2 tahun, sedangkan Fagioli dilaporkan akan dijatuhi larangan bermain selama berbulan-bulan. Sehingga, si Nyonya tua berminat untuk membidik gelandang Manchester City, Calvin Phillips, pada bursa transfer 2024 nanti yang dicapnya sebagai Andre Pirlo dari Inggris. Bak Gayung bersambut, Pep Guardiola selaku manajer Manchester City sendiri tak keberatan apabila Calvin Phillips harus angkat kaki dari Etihad Stadium. Mantan gelandang Leeds United itu memang masih kesulitan untuk bisa menembus lini tengah The Citizens yang mana sang pemain kalah saing dari Rodri, John Stones, Mateo Kovacic, dan bahkan terkadang Rico Lewis. Sementara itu, Guardiola sendiri merupakan pelatih yang tak keberatan untuk mempersilakan anak asuhnya untuk hengkang yang mana hal ini menguntungkan Juventus. Hal itu disampaikan oleh pelatih berpaspor Spanyol tersebut jelang laga Liga Inggris 2023-2024 antara Chelsea versus Manchester City. Saya akan menjual para pemain yang ingin pergi dan saya juga akan melakukannya, jika saya menjadi manajer Manchester United jika klub dan pemain senang dengan keputusan itu, ungkap Guardiola dilansir Tutto Mercato Web. Pemain akan pergi dan ada yang akan menggantikan posisinya, hanya klub kecil saja yang takut pada kepindahan macam ini. Namun, ada satu hal yang wajib diwaspadai Juventus karena perkataan Pep Guardiola bisa menjadi jebakan Batman apabila mereka benar-benar ingin menggaet Calvin Phillips pada bursa transfer 2024. Dipersilakan Pep Guardiola untuk angkat koper dari Manchester City, Juventus sebaiknya waspada jika ingin menggaet Calvin Phillips pada bursa transfer musim dingin 2024. Calvin Phillips sejatinya dibeli Manchester City pada bursa transfer musim panas 2022 lalu dengan mahar 49 juta euro atau sekitar 851,7 miliar rupiah. Hanya saja sekitar sebulan setelah gelandang asal Inggris itu diboyong, sang pemain dirundung cedera bahu yang membuatnya menepi dari 26 Agustus sampai 8 November 2022. Absen selama 74 hari membuat gelandang berusia 27 tahun tersebut melewatkan 18 pertandingan bersama The Citizens. Setelahnya, Calvin Phillips bak kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya lagi setelah pulih dari cedera bahu yang menerpanya itu. Bahkan, Phillips baru bermain total 8 pertandingan di semua ajang sampai sejauh ini dengan total bermain selama 216 menit. Hal ini berarti mantan pemain Leeds itu mencatatkan rata-rata bermain 27 menit per laganya yang mana patut dipertanyakan apakah Juventus serius ingin meminangnya. Pasalnya, Bianconeri saat ini jelas lebih membutuhkan gelandang yang bisa langsung memberikan dampak bagi tim. Dengan Calvin Phillips yang masih berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya plus waktu bermainnya yang masih kurang, sang pemain tampaknya bukan jawaban yang dibutuhkan Juventus. Menurut Transfermarkt, valuasi Calvin Phillips saat ini berada di angka 28 juta euro atau sekitar 486,7 miliar rupiah. Manchester City bisa memangkas harga Calvin Phillips mengingat Juventus saat ini tengah bokek,
apalagi The Citizens juga ingin mendepak sang pemain. Inter Milan ngebet kalahkan Juventus. Thiago Jallo termasuk di antara pemain yang dipertimbangkan Juventus untuk direkrut pada akhir musim. Namun, Inter Milan juga menyatakan minatnya terhadap bek tersebut, yang saat ini bermain untuk Lille di Ligue 1 dan akan berstatus bebas transfer seiring kontraknya dengan klub Prancis tersebut berakhir. Lille sepertinya tidak ingin memperpanjang masa tinggal Jallo, sehingga menciptakan peluang baginya untuk mendapatkan klub baru ketika kontraknya saat ini selesai. Juventus yang sedang membutuhkan bek baru pun melirik Jallo, apalagi dengan antisipasi kepergian Alexandro di akhir musim. Meski bek berusia 23 tahun tersebut baru-baru ini mengalami cedera jangka panjang, ia diperkirakan akan pulih dan mendapatkan kembali tempatnya di tim Lille. Calcio Mercato melaporkan bahwa Inter secara aktif mengejar Jallo, dan Nerazzurri sedang mengerjakan langkah tersebut di belakang layar. Inter bertujuan untuk melakukan investasi strategis di pasar agen bebas pada akhir musim, dan Jallo kemungkinan akan menjadi salah satu target rekrutan mereka. Jallo sepertinya sedang menjadi pemain top, dan usianya berarti kami bisa menjadikannya bek yang bagus di tim kami. Namun, kami harus bisa lebih persuasif dibandingkan Inter jika ingin mendaratkan sang pemain. Resmi Locatelli perpanjang kontraknya hingga 2028. Manuel Locatelli telah menandatangani kontrak baru dengan Juventus hingga 2028 karena Bianconeri terus mendapatkan kesepakatan dengan para pemain mereka. Bianconeri bekerja keras untuk memastikan masa depan para pemain terpenting mereka, dan Locatelli adalah orang terbaru yang menyetujui kesepakatan tersebut. Negosiasi perpanjangan kontrak pemain seperti Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa tidak berjalan semulus yang diharapkan, namun Locatelli sangat senang bertahan di klub. Sang gelandang, yang merupakan penggemar berat Bianconeri, saat ini menjalani kehidupan impiannya. Usai negosiasi, Juventus resmi mengumumkan bahwa Locatelli telah menandatangani